ada 8. Pertama, komunikasi. Jadi soft skill yang harus kalian kuasai itu komunikasi. Jadi harus bisa ngobrol enak gitu sama orang. Ya. Prinsip komunikasi itu yang penting pesan yang kita sampaikan itu orang mengerti. Jadi kalau ngomong sama orang tuh nggak usah pakai bahasa-bahasa ribet-ribet. Yang simple-simple aja, jadi bikin santai, bikin enak. Karena itu sadar atau tidak kita sadari itu orang tuh jadi nyaman, jadi enak ngobrol sama kita. Nah kalau udah enak itu udah jadi teman lah ya. Tinggal nanti kalau tergantung kita ini mau kita apain nih orang ya. Tujuannya apa nih? Apa benefit nih yang bisa gue dapat dari ini orang? Itu soal lain. Tapi untuk pintu masuk biar bisa berkomunikasi, menjalin hubungan baik itu adalah komunikasi. Misalnya nih ya, contoh begini deh. Setelah kita tahu prinsip komunikasi itu apa, kemudian kita tentuin tujuan kita itu mau ngapain sih. Contoh nih misalnya mau PDKT nih, sama cewek atau sama cowok. Itu kan pintu masuknya dari komunikasi. Harus ngobrol enak, ngobrol nyambung. Nah, bagaimana bisa ngobrol enak dan nyambung? Artinya kita tuh satu ngobrolnya yang pakai bahasa yang simpel-simpel aja. Yang kedua, harus punya wawasan yang luas. Jadi mau diajak ngobrol apa aja tuh bisa gitu. Nyambung. Kadang saya nih ya, saya tuh sering banget ketemu orang tuh diajak ngobrol tapi nggak nyambung. Kayaknya wawasannya sempit banget. Jadi ilfil, jadi males. Nah kalian jangan sampai begitu. Kalian harus punya wawasan yang luas. Kalian harus rajin baca, harus rajin. Gak usah yang berat-berat lah ya apa aja mau. Itu soal perempuan kah, soal lingkungan kayak mau atau soal yang mau agak berat sosial politik oke lah. Jadi bisa kalau diajak ngobrol apa aja tuh oke. Kemudian yang kedua adalah public speaking. Public speaking itu bedanya dengan komunikasi adalah kalau public speaking kita ngomong depan umum ya. Saya dulu tuh nggak bisa ngomong depan umum, gemeteran, takut. Bahkan kalau saya nggak salah tuh ada survei di Amerika katanya 80% orang lebih takut disuruh public speaking daripada bunuh diri. Jadi mereka lebih pilih bunuh diri aja lah daripada harus ngomong di depan umum. Nah kemudian saya tuh latihan jadinya, latihan di depan kaca, ngomong sendiri di kamar mandi. Ya. Dan kalau public speaking itu jangan jangan baca teks gitu. You have to be expert in storytelling. Jadi bercerita, jangan baca teks kayak presiden-presiden itu kan suka baca teks. Bosan dengernya, jangan. Ya, Soekarno tuh ngomongnya enak. Jadi kalian harus storytelling. Itu akan bikin itu sangat berguna lah. Apalagi kalau fakultas hukum, kalian dituntut akan banyak bicara, menyampaikan pendapat. Nah, bagaimana orang bisa dengar, orang bisa merasa yakin, orang bisa memahami yang kita sampaikan, ya salah satunya harus jago di storytelling. Kalau cuma baca teks begitu, orang mungkin paham, tapi di awal dia udah bosan. Alah, ngomong apa nih orang. Jadi dia nggak dengar, gitu. Padahal yang kita sampaikan mungkin sama. Jadi latihan di depan kaca, latihan storytelling. Gugup itu, nervous itu biasa, itu wajar lah umum. Bahkan yang sudah profesional pun, kalau disuruh ngomong depan umum itu pasti nervous. Kalau tidak nervous itu justru ada yang salah. Jadi nggak apa-apa, latihan terus, ngomong depan kaca, nggak apa-apa deh. Lu lagi ngomong depan kaca kan, terus adik masuk atau orang tua, ngapain ngomong-ngomong sendiri? Ngomong aja lah. Jadi nggak usah malu. Nah,
Next, yang ketiga adalah critical thinking and problem solving. Ya namanya hidup tuh ada aja masalah ya, apalagi di hukum. Kalau saya misalnya lawyer, itu hidup saya semua masalah-masalah orang. Di kepala saya ini semua masalah orang aja. Kan? Orang semua datang, klien curhat, Pak masalah saya begini, Pak ini begini, gimana solusinya. Padahal kita juga punya masalah ya lah. Ya kan? Jadi enak aja ngomong gitu. Terus masalah gue ngomong ke siapa? Ngomong ke depan aja. Tapi ya intinya ya kita harus punya skill critical thinking itu, kemudian problem solving biar bisa ngasih solusi gitu. Ya kan? Bisa ngasih solusi baik ke klien ataupun di masalah inilah di pekerjaan yang lain di luar hukum, masalah di sekolah, masalah di kehidupan sehari-hari. Dan kita kalau punya skill critical thinking itu, dengan kata lain kita ini skeptis tuh jadi nggak mudah percaya. Jadi apa yang orang sampaikan itu kita cari benar nggak ya. Jangan orang ngomong apa atau ada tulisan artikel apa itu kita baca telan bulat-bulat, langsung share, langsung provok orang. Nah banyak yang kejadian begitu. Padahal harusnya kita baca dulu, kita salah benar nggak. Jadi itu akan sangat membantu kita dalam pekerjaan critical thinking, kemudian memecahkan masalah. Caranya ya rajin baca buku sih kalau saya ya. Saya ini kutu buku sebetulnya. Tapi saya tidak mau kelihatan seperti orang kutu buku. Kelihatannya seperti, pengennya kelihatan kayak bad boy aja. Jadi nggak mau kelihatan kutu buku. Padahal tapi saya rajin banget, suka loh. Jadi beli buku-buku soal critical thinking, beli buku-buku soal, kalau yang ringan-ringan tuh novel Sherlock Holmes itu kalian beli, atau apa ya, Dunia Kopi, itu buku filsafat tapi ringan dan itu akan melatih merangsang pikiran berpikir gitu. Buku-buku soal logika, logical fallacy itu kalian pelajari. Karena apalagi kalau di hukum ya, kita lawyer berhadapan sama polisi, sama jaksa, itu kan mereka selalu, karena tugas mereka ya, kan mereka nangkap klien kita, mereka setuju klien kita salah nih, bukti-buktinya ini. Nah itu kan kita harus uji. Kalau kita nggak kritis, bisa menilai bukti itu sah atau enggak, benar apa enggak, diperolehnya benar apa enggak. Nah kita terima-terima aja tuduhannya. Padahal mungkin tuduhan itu nggak berdasar. Tapi karena kita ini nggak kritis, kita nggak tahu bagaimana menganalisa itu, menilai itu, ya sudah, keluarlah, selesai gitu. Nah, selanjutnya yang keempat itu networking. Tadi Kak Putri ya, itu sudah sedikit menyinggung soal networking. Nah, itu betul banget. Jadi kalau kalian nanti sudah lulus, tapi networking itu harusnya dari sejak sedini mungkin harus kalian bangun. Networking itu kalau saya ya, itu bukan sekedar teman, tapi adalah orang yang bisa mengangkat kamu atau mengupgrade kamu ke level yang lebih tinggi. Jadi bukan hanya sekedar gue mau temenan sama dia, enggak gitu. Tapi kamu lihat ada potensi apa di orang tersebut, nah, kamu harus bisa masuk ke situ, join di situ. Saya nih saya tahu misalnya komunitas saya lah mobil-mobil mewah misalnya ya, saya join misalnya. Di situ kenalan, di situ ngobrol-ngobrol, oh saya lawyer, bla 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 bla. Nah di situ tuh dapat kita berarti lingkungan baru, kan geng baru. Atau join dengan direktur-direktur. Gitu. Jadi jangan kita join atau gaul sama yang sama kita gitu. Itu kita going nowhere namanya. Di situ aja. Tapi harus cari lingkungan baru, harus cari kenalan-kenalan baru yang mereka juga sebetulnya punya kualitas dan potensial untuk kita bantu.
Itu dari perspektif lawyer gitu. Sehingga semakin banyak networking kita, semakin banyak yang kenal kita, itu semakin mudah. Dan untuk bisa masuk ke sana, tentu kita harus pandai-pandai bergaul, harus bisa jago ambil hati lah ya, ambil hati. Kemudian ya harus pandai berkomunikasi dan harus bisa dipercaya. Itu nggak hanya networking misalnya kita dalam konteks mencari klien atau teman baru, tapi di dunia kerja pun dimanapun kalian berada, itu harus bisa ambil hati bos atau pimpinan atau atasan. Ambil hati itu bukan menjilat ya. Kalau menjilat itu kamu nih tolol, dia nggak bisa apa-apa, tapi ngomongin orang di belakang, jelek orang. Tapi kalau ambil hati itu kamu tunjukkan kualitas, tunjukkan pekerjaan yang benar, ya kan? Tunjukkan skill kamu sungguh-sungguh dalam bekerja. Sehingga bos itu, contoh si Gloria ini hebat banget, disuruh satu dia kerjain 3. Itu prinsip saya. Saya dulu di kantornya Pak Hotma itu baru 2 tahun saya udah jadi pimpinan. Udah jadi kadif saya. Padahal sejarahnya itu 5 tahun baru bisa jadi kadif. Saya 2 tahun dan nikah. Kenapa? Karena saya ambil hati beliau. Dikerjain 1, gue kerjain 3. Yang lain pulang jam 5, gue pulang jam 10 malam. Jam 1. Yang lain jam 5 sore udah pulang. Saya jam 11 masih ngetik tuh di ruangan. Dia kan masuk tuh. Dia lihat, Boris, kamu masih kerja ya? Iya Pak, saya masih kerja. Tuh, siapa yang gak senang bosnya begitu? Yang lain udah pulang. Dia masuk ke ruangan saya, dia lihat saya masih kerja. Ya dari situlah ditandain lah ya. Dia mulai saat kerjaan sebisa mungkin kerjakan sebaik mungkin. Disuruh 1 kerjain 3. Jadi beri lebih. Gitu. Itu akan membantu kita dimanapun berada. Orang akan suka, akan percaya, dan seterusnya. Contoh lagi nih misalnya, dari networking. Saya tuh kan nulis buku. Saya ini ada sarjana hukum, nggak ada juga gelar-gelar panjang-panjang. Tapi kalau Gloria tahu, buku saya, itu yang ngasih pengantar, yang ngasih testimoni, itu semua dokter dan semua tokoh-tokoh hukum di Republik ini. 1 Pak Hotma, yang kedua Irjen Kamil Razak, Jenderal Polisi, Bintang 2, terus ada Pak Yunus Hussein, mantan Kepala PPATK, dosen UI juga, kemudian Pak Imam Prasojo, sosiolog UI, penasihat senior, dekan saya, itu semua dokter-dokter. Dan itu orang-orang terkenal, tokoh-tokoh hukum semua. Pertanyaannya kok mau mereka? Kok bisa saya minta mereka untuk kasih testimoni di buku saya? Karena yang tadi itu, networking tadi itu. Dan saya bisa ambil hati mereka. Gitu. Kalau yang lain-lain mana mau. Nah itulah contohnya. Networking itu akan mengantar kita ke level yang lebih tinggi dan kita tuh intinya bisa upgrade lah dengan join mereka. Next, menulis. Kalian nih mahasiswa ya, mahasiswa hukum, mahasiswa apa kayak itu harus bisa nulis. Saya ini dari dulu juga hobi nulis. Sejak kuliah, saya itu udah nulis. Saya juga suka sastra ya. Cuma karena saya masuk fakultas hukum, saya tuh fokus nulis hukum aja. Cuma dulu dari kuliah, dari SMA, saya suka nulis puisi, nulis lirik. Gitu. Cuma karena sudah kuliah, saya fokuskan untuk nulis hukum, terus itulah yang saya upload di website pribadi saya, konsultanhukum.id. Kalian bisa cari referensi atau baca-baca di situ bisa. Nah itu ketika kamu menulis, itu secara tidak langsung ya, sadar atau tidak disadari, itu akan melatih kamu untuk berbicara. Itu akan menambah wawasan. Itu akan membuat kita ini ngomong atau bicara itu terstruktur otomatis. Karena nggak akan kita bisa nulis kalau sebelumnya nggak pernah baca, kan gitu.
Nggak bisa kita baca, kalau nggak baca kan kita nggak tahu, nggak ada input di kepala nih, apa yang mau kita keluarkan, apa yang mau kita tulis. Jadi itu siklus sebetulnya. Nah, apalagi di era sekarang, semua serba internet, orang itu mencari apa-apa di internet. Kan? Jadi sebagai misalnya orang lawyer itu ada benefitnya gitu. Ketika orang lagi nyari suatu permasalahan hukum, dia buka internet, ternyata yang muncul adalah artikel yang kita tulis. Nanti kan pada akhirnya dia akan cari siapa yang nulis ini. Oh, si Gloria ya. Ini hebat nih orang berarti ini. Jadi dia tahu, dia kenal. Kan ada tuh katanya. Dengan membaca kamu akan mengenal dunia, dengan menulis dunia akan mengenal kamu. Jadi menulis lah, nggak apa-apa, nulis itu nggak ada aturannya. Maksudnya ada orang yang takut salah, takut jelek, nggak usah mikirin itu, tulis aja dulu. Gitu. Itu manfaatnya ke kalian, ke masing-masing kita itu luar biasa. Saya bahkan dari mulut itu diminta sama hukum online. Siapa nggak tahu hukum online sekarang? Saya salah satu kontributor juga di hukum online. Jadi kalau ada pertanyaan-pertanyaan hukum di hukum online atau di kolom pendapat-pendapat hukum itu saya yang diminta. Gitu. Jadi manfaatnya banyak menulis. Apalagi kalau misalnya kalian mau jadi lawyer, itu kan banyak kita akan menulis dokumen-dokumen hukum tuh. Nah itu kalau kita nggak melatih menulis, repot. Dokumenmu itu diperiksa sama bos, sobek kali ya. Tapi jeleknya tulisan kalian dibuang di tempat sampah kali ya. Jadi kalian harus siapkan, pelajari dari sekarang. Kemudian selanjutnya yang keenam, harus mampu menangani tekanan. Namanya hidup ya, masalah tuh ada aja. Sekolah kek, kampus kek, di kerjaan kek, mana-mana lah. Keluarga. Nah kalian tuh harus punya mental baja. Mungkin kalian di rumah dimanja-manja sama orang tua, di sekolah juga mungkin aman-aman aja. Tapi bisa aja di tempat kerja, ketemu sama teman, ketemu sama bos yang mungkin ya agak sedikit galak ya. Waduh, kalau kalian nggak kuat mental bisa stres gitu. Ada mungkin bos-bos yang sampai maki-maki gitu, kata-kata kasar. Meskipun niat dia mungkin tidak apa ya, dia memang gaya bahasa dia lah ngomong keras. Sementara kita nih nggak pernah nih dikerasin di rumah. Nah, ada tim begitu kita pusing. Ya. Aduh, bagaimana nih? Ya kan, jadinya drop, jadinya nggak mau kerja, jadinya macam-macam. Nah itu mental baja itu harus kalian latih dari sekarang. Jadi udahlah, menghadapi tantangan ini, masalah ini kuat aja. Nggak usah baper, nggak usah terlalu dimasukin ke hati. Ya kan? Nah kalau saya biasanya tuh baca-baca buku motivasi. Kan? Atau bukan, itu yang kedua. Yang pertama saya baca itu Alkitab. Karena di Alkitab itu isinya apa ya janji-janji Tuhan lah ya. Dimana Tuhan bilang jangan kamu khawatir, jangan kamu takut, jangan kamu gentar. Itu yang saya tagih, itu yang saya minta. Saya nggak terlalu suka baca bagian sila atau, tapi saya suka yang bagian-bagian motivasinya aja. Ini selalu dikuatkan. Kalau setelah baca Alkitab itu selalu dikuatkan. Jadi free aja, jadi bebas, jadi tenang, jadi kuat lagi gitu setelah baca Alkitab. Ya misalnya kalian punya referensi buku-buku motivasi, buku-buku di yang lain gitu kan, ya boleh, tidak ada masalah. Tapi yang penting mental tuh harus kuat. Di dunia kerja itu lebih parah lah, lebih ngeri lah gitu kan, jadi harus kuat mental. Kemudian ke 7 itu bahasa. Kalau bisa kalian tuh menguasai
bahasa asing ya. Kalau bahasa Inggris sudah nggak masuk hitungan lah ya. Kalau bisa ada lagi bahasa Cina mungkin, bahasa Belanda mungkin. Nah kalau saya sekarang lagi belajar bahasa Prancis. Sekarang ini resolusi saya 2020. Saya mau belajar bahasa Prancis. Nah, sekarang saya lagi belajar. Jadi orang itu akan apa ya? Ya keren aja lah, bagus lah. Orang akan itu sebagai edit value gitu. Ketika kita bisa menguasai banyak bahasa. Dulu ada teman saya ke kantor saya, dia ini orang Batak, perempuan. Gloria tahu, sama teman-teman tahu, dia tuh bisa bahasa Belanda, bahasa Prancis, bahasa Inggris, sama bahasa Batak. Udah cakep lagi kan, waduh komplit deh ngelihatnya ini orang. Jadi bapaknya itu dulu memang kerja di Kementerian Luar Negeri lah. Mereka suka, ya bapaknya suka dinas di luar negeri, dia pindah sekolah di luar. Tapi ya keren lah, jadi bagus kan. Apa gampang sih diterima kerja dia karena orang itu juga orang yang punya kelebihan bahasa. Kemudian yang terakhir nih, yang ke-8 itu soal manajemen waktu. Masalah kita ini adalah soal waktu, nggak komit sama waktu ya. Itu harus kita berubah. Soal disiplin, suka terlambat. Saya adalah orang yang suka terlambat kalau ke kantor ya. Tapi kalau meeting, kalau apa itu saya paling lambat. Tapi kalau ke kantor saya asli saya suka telat dari dulu. Nggak tahu ya, bingung aja. Cuma kalau misalnya mau ketemu sama orang, mau meeting, itu jangan telat. Itu satu. Jadi menghargai waktu. Kemudian kalau sudah kita set waktu untuk apa, ya itu dilakuin. Ya kan? Kita tidak lakukan. Karena itu akan berpengaruh pada kualitas kerja. Ya kan? Misalnya kita dikasih waktu, pokoknya besok jam 1 siang udah kelar kerjaan. Kadang kita suka nunda-nunda tuh ya, akhirnya nggak kelar. Itu kan performance kita berarti juga jangan sampai. Apapun ya, kalau dikasih kerjaan, dikasih waktu siang, selesaikan. Atau kalian punya goals pribadi, gua harus bisa main gitar misalnya. Berarti setiap hari gua harus sisihkan waktu 5 jam untuk latihan. Itu kalian lakukan. Jangan sampai enggak. Jadi disiplin sama waktu. Nah, kalau semua itu kalian bisa lakukan, saya dan utama juga andalkan Tuhan ya dalam apapun kehidupan. Saya percaya deh akan sukses, akan berhasil, akan bisa bermanfaat bagi banyak orang. Gitu kalau dari saya.